Pemerintah daerah dan penegak hukum di Kabupaten Lampung Timur diduga tutup mata melihat adanya dugaan penggelapan dana desa di Desa Pugung Raharjo. Pengelolaan dana desa tahun 2020 di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur, diduga carut-marut, seperti contohnya pembangunan infrastruktur tribun yang tidak terselesaikan sesuai juklak juknis, dan diduga Kepala Desa Pugung Raharjo, Sumarlan, telah menggelapkan sebagian anggaran pembangunan tribun dan markup HOK harian orang kerja. Pasalnya, pada bulan Januari 2021 yang lalu saat diberitakan oleh media online streaming Resolusi TV, pagu anggarannya masih sebesar 260 juta lebih, dan saat ini pagu anggaran tersebut telah ditutup dan diganti dengan jumlah pagu anggaran sebesar 130 juta lebih. Kemudian pekerjaan dan tukangnya pun hanya berjumlah sekitar 5 orang, sementara di dalam RAP dan SPJ sekitar puluhan orang. Sementara dengan adanya pemberitaan dari media Resolusi TV beberapa bulan yang lalu hingga kini, tidak ada tindakan apapun dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas PMD atau dari Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Begitu juga dengan penegak hukum yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Sepertinya pemerintah daerah dan penegak hukum di Kabupaten Lampung Timur tutup mata melihat fenomena dugaan korupsi dana desa yang secara terang-terangan dilakukan oleh pemerintah Desa Pugung Raharjo. Hal itu terlihat bahwa sang Kepala Desa Pugung Raharjo tenang-tenang saja, seperti tidak ada masalah terkait pembangunan tribun tersebut. Bahkan telah memanipulasi jumlah pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDes termin terakhir pada akhir tahun 2020 yang lalu. Adanya dugaan itu terlihat dari penjelasan Kasih PMD Kecamatan Sekampung Udi yang berbelit-belit kebanyakan tidak tahu tentang proses pembangunan tersebut saat dikonfirmasi reporter media ini di Balai Desa Mengandung Sari pada hari Senin, tanggal 5 April 2021. Resolusi TV Herwandi melaporkan dari Lampung Timur.
2020. Ya. Nah, jadi kami dari media ingin menanyakan terkait perihal pembangunan infrastruktur tribun berupa tribun yang ada di desa Pugung Raharjo pas di lapangan depan kantor camat. Itu menurut Ibu seperti apa sih, kenapa tidak selesai pembangunan itu? Kami pihak kecamatan kan hanya bisa melakukan pengawasan pembinaan, Pak. Ketika sudah berakhir tahun anggaran, tetapi pekerjaan itu belum selesai, makanya kita melakukan monitoring dan evaluasi desa permasalahannya apa. Nah, dari pihak desa itu yang mereka sampaikan ke kami, karena pekerjaan itu masih melakukan pekerjaan yang lain. Nah, secara ini nggak bisa jadi alasan sih ya. Nah, kami berikan waktu lagi, Pak. Berikan waktu lagi sampai akhir Januari supaya pekerjaan itu bisa diselesaikan. Akan tetapi ternyata sampai akhir Januari pekerjaan juga belum diselesaikan. Dan alasan mereka masih sama, bahwa pekerja yang mengerjakan di tribun itu masih mengerjakan di pekerjaan yang lain. Karena waktu itu alasan mereka salah satunya cuaca hujan. Itu kan prosesnya harus dicor, Pak. Iya. Nah, itu kaitannya kalau musim hujan itu kan tidak bisa dilaksanakan. Nah, sehingga kami terus, Pak, kami melakukan pembinaan, kami melakukan bahkan monek, ketika monek dari kabupaten itu pun waktu itu pekerjaan memang juga belum selesai. Nah, hasil monek itu juga disampaikan bahwa kecamatan sifatnya hanya membina, mengawasi. Jadi tolong terus dilaporkan perkembangannya sesuai dengan surat pernyataan yang mereka tulis waktu monitoring kabupaten. Apabila sampai jatuh tempo itu belum diselesaikan, laporkan. 1 Februari? Ya, Pak? Yang harus diselesaikan 1 Februari? Bukan. Kalau surat pernyataan itu kan dibuat desa langsung PMD dengan pihak PMD. Jadi surat pernyataan itu kira-kira Ibu tahu nggak tanggal berapa? Saya lupa tanggalnya, pas monitoring DD oleh tim kabupaten itu dibuat dan mereka langsung, Pak, antara tim monitoring dengan pihak desa. Intinya mereka meminta kami untuk menyampaikan perkembangan progres kedepannya itu seperti apa. Sampai akhirnya memang selesai alokasi di belum lama ini lah, selesai istilahnya finish ya, papan cornya itu memang sudah dilepas, sudah selesai. Itu kemarin. Tetapi saya lihat itu belum selesai, belum finishing. Memang, Pak, itu karena sebagian anggaran untuk finishingnya itu masuk di anggaran 2021. Karena memang sebagian anggaran untuk penyelesaian itu kemarin dialihkan untuk kegiatan COVID. Itu apakah bisa pembangunan itu ketika memang sudah dianggarkan terus dipotong lantas pembangunannya tidak diselesaikan? Kata menurut saya, apapun bentuk pembangunan itu, ketika memang dia akan memotong itu, dia akan lebih baik dialihkan ke pembangunan lain yang lebih mencukupi dan tidak memaksakan kehendak untuk membangun itu, tapi nyatanya anggarannya tidak cukup. Nah, waktu ngelihat itu saya sampaikan, kan saya dikasih PMD itu ketika ini sudah berujung tahun anggaran, Pak. Jadi proses perubahan itu memang saya tidak mengikuti, tidak. Itu kan uji fisik, Pak. Ada pendamping desa fisiknya, kemudian waktu itu ada PMD-nya. Jadi saya cuma meneruskan, melanjutkan aja. Menurut pengetahuan Ibu sendiri, yang mendapat BLT dana desa masyarakat Pugung Raharjo itu ada berapa orang? Jumlah pastinya ya? Ya. 60 sekian. 63 kan tepatnya nggak tahu lah, sekitar 60-an. Itu perkiraan menghabiskan uang 100 juta. Kalau nominalnya kan jelas, Pak. 3 bulan pertama itu 600. Kemudian 6 bulan selanjutnya itu 300 orang. Itu sudah kita bisa lihat akhirnya. Nah, terus selesainya bangunan itu katanya kan di depan bangunan sekeliling lapangan itu ada lampu juga, Pak Titi. Tapi ternyata kan belum ada. Kalau lampu itu di ini, Pak, bukan di lapangan, Pak, tapi di gor. Di gor? Iya, di gor. Nanti kalau misalnya memang Bapak berkenan langsung ya turun ke bawah, dicek, silakan turun ke desa. Itu kalau terkait dengan pemasangan lampu titik itu tempatnya di gor, karena tahun 2020 kemarin itu juga menyelesaikan kegiatan yang ada di gor selain di tribun itu. Oh, jadi memang seperti itu, Bu, ya. Dana desa ini bisa, pembangunan itu bisa tidak diselesaikan untuk anggaran yang selanjutnya gitu. Karena prioritas kita yang dari pusat kan kemarin 2 tahun ini untuk BLTDB dan menekan COVID, Pak. Memang ketika kita memerlukan dana untuk kegiatan itu, maka kita bisa mengurangi dari visi. Pemangkasan anggaran itu bukankah harus bisa dikurangi volume?
Sebenarnya bisa, makanya itu yang lebih paham kan desa. Artinya kalau memang ada kegiatan yang belum prioritas, yang memang bisa dikurangi, silahkan dikurangi. Nah mungkin waktu itu antara kasih PMD yang lama, kemudian pendamping tekniknya, kemudian pihak desa memang memungkinkan, dan mungkin sudah koordinasi dengan kabupaten juga Pak. Memungkinkan kalau itu tuh untuk pembangunan tribun sampai batas cor atas saja ya. Kemudian untuk atapnya itu nanti dilanjutkan, dan atap dan keramik itu nanti dilanjutkan di anggaran 2021. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya kemungkinan bisa, masalahnya itu kasih PMD yang lama yang proses untuk penyusunan itu. Saya hanya meneruskan saja. Tapi Ibu yang meneruskan otomatis kan pegang RAP tuh. Ya. RAP untuk pembangunan tribun itu. Di dalam RAP itu seperti apa, Bu? Apa dia utuh sampai selesai atau memang? Ya memang sesuai seperti ini, Pak. Harus seperti untuk ini. Atapnya ini dinolkan. Jadi anggaran atap dengan keramik, keramik lantai sama keramik kamar mandi itu memang dari anggaran yang awalnya dianggarkan, pas perubahan terakhir itu mau dinolkan dan dianggarkan, diprioritaskan di 2021. Nah terus jumlah pekerja sendiri di dalam RAP itu ada berapa orang? Kalau jumlah pekerja, jumlahnya saya nggak paham kalau nggak lihat data ya. Tetapi memang kalau di SPC saya lihat antara nama, KTP dan HOK, jumlah HOK-nya memang sudah memenuhi sesuai dengan rapat PDDes. Ya, sudah memenuhi. Ya. Tapi yang saya tanyakan ini jumlah daripada pekerja itu sendiri. Karena di dalam RAP ataupun di dalam SPJ, dalam RAP itu kan ada laporan nih, laporan pekerja sekian. Jadi kalau menurut teknisnya itu untuk pembangunan itu berapa orang HOK pekerja dan berapa orang tukang? Kalau itu saya belum bisa secara rinci menjelaskan Pak Mama, karena memang kalau saya nggak melihat data, saya nggak berani. Takutnya saya salah menyampaikan gitu loh, nggak berani. Yang jelas terkait dengan RAP itu kan sudah melalui verifikasi oleh tim kecamatan, terutama itu dari pendamping teknik. Artinya RAP itu muncul setelah ACC dari pendamping teknik. Tapi Ibu kan sehari-harinya kan di kantor camat nih. Ya. Nah, mereka bekerja kan Ibu lihat. Kalau waktu kerja emang kelihatan kerja ya. Ya menurut warga sekitar kan hanya 9 orang. Ya. Nah waktu rame itu waktu pengecoran ada sekitar 12 orang. Waktu pengecoran ada rame katanya sekitar 12 orang. Ya. Apa betul? Kalau kami hanya melihatnya di kantor Pak. Jadi kan kita juga nggak fokus untuk ini yang perhatikan itu Pak ya. Ketika itu sudah dikerjakan nih, itu ada yang kerja nih, seperti itu. Paling kami cuma seperti itu mantaunya. Tapi melihat tidak banyak ya. Kalau banyak enggaknya memang pas pengecoran banyak orang. Iya, pas pengecoran. Tapi kalau pas pengerjaan hariannya itu misalnya apa? Pekerja biasa ya. Nah itu memang kadang-kadang ada 3 orang, kadang-kadang ada 4 orang. Oh gitu Bu ya. Nah, jadi terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ya insya Allah ya ini akan kami naikkan pemberitaannya, dan mungkin berkas akan saya susun, saya akan laporkan ke pihak yang berwajib. Mohon maaf kalau misalnya jawaban saya kurang memuaskan, karena memang saya posisi di sini sebagai LPSH baru dan memang prosesnya juga siap.